Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mereview dan meninjau tentang kemungkinan perbedaan penetapan 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, baik antara pemerintah, Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah. Dikutip dari maklumat PP Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah telah menetapkan waktu 10 Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 28 Juni 2023, sedangkan PBNU melalui tim hisabnya juga telah menetapkan bahwa 10 Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Kemudian untuk 1 Zulhijjah, Muhammadiyah sudah menetapkan jatuh pada tanggal 19 Juni 2023. Nah, sedangkan nanti pemerintah itu tentunya akan melaksanakan sidang isbat untuk memastikan kapan 10 Zulhijjah itu ditetapkan ya. Nah, di mana sidang isbat itu biasanya dilakukan di tanggal 1 Zulhijjah ketika hilal muncul ya, muncul pertama ya. Pertama berarti kita akan melihat dulu ya, melihat waktu untuk pengamatan 1 Zulhijjah ya, 1 Zulhijjah. Nah, berarti kalau melihat patokan dari tanggal-tanggal yang ditetapkan oleh Muhammadiyah ataupun oleh PBNU, kemungkinan besar pengamatan hilal atau sidang isbat itu akan dilaksanakan di tanggal 18 Juni ya, pada sore hari. Nah, kita coba set di sini tanggal 18 Juni. Berarti kita ganti tanggal 18 Juni. Ini kita masih menggunakan simulasi yang sama, yaitu Stellarium. Nah, ini waktunya jam 2, saya coba naikkan waktunya jam 6, setengah 5 ya, setengah 5 sore. Kemudian kita coba sort ya, posisi bulan, moon. Nah, itu posisi bulan pada pukul 16 ya teman-teman sekalian ya. Nah, pukul 16, ini posisinya seperti ini. Ini pada pukul 16 sore atau jam 4 atau setengah 5 sore. Nah, kemungkinan perbedaan yang muncul ini yaitu karena perbedaan penetapan atau perbedaan kriteria ya. Kalau Muhammadiyah itu sudah dari dulu menggunakan pijakan ya, yang tertuang dalam pedoman pusat ya, PP Muhammadiyah, pedoman tarjih, penetapan hisab wujudul hilal. Kemudian pemerintah atau PBNU itu menggunakan aturan baru ya, dari awalnya aturan 2 derajat ya, kemudian 257 ya kalau tidak salah. Nah, ini yang terbaru ini menggunakan aturan 364 ya, jadi 3 derajat ketinggian hilal, kemudian elongasinya 6,4 derajat. Nah, ini kita coba simulasi di tanggal 18 sore teman-teman semua. Nah, 18 sore itu kondisinya seperti ini. Nah, ini kelihatan ya. Tanggal 16. Nah, kita coba tambahkan waktunya. Nah, ini jam 16 ini kalau menurut aplikasi ini sebenarnya posisi bulan itu sudah dielongasi 4 derajat ya. Dengan iluminasinya 0,2% ya. Ini sebenarnya sudah terlihat ya, sudah wujud ya jam segini ya. Nah, kita tambah. Ini waktunya saya tambah. Nah, ini jam 17. Ya, ini 17. Jam 5. Jam 5 itu elongasinya bertambah menjadi 4,46 derajat ya, 4 derajat. 4 derajat 46 menit ya. Nah, ini coba kita hilangkan atmosfernya gitu. Nah, ini wujud kalau kita hilangkan awannya ya. Ini kalau saya tambah lagi. Nah, ini jadi ini adalah pergantian hari ya. Setengah 6 ini sudah nggak kelihatan nih sebenarnya. Ya, sudah di bawah horizon. Jadi sudah nggak bisa terlihat ini. Kalau kita hilangkan ininya. Nah, ini
Jadi bentuknya jam setengah 6 itu sudah seperti ini, sudah di bawah horizon, jadi sudah nggak kelihatan. Nah, berarti kemungkinan yang bisa dilakukan, diamati itu ya pukul setengah 6 ya, setengah 6. Nah, ini semakin di bawah horizon. Nah, ini ya, ini jam setengah 6, ini adalah wujud bulan di jam setengah 6. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di aplikasi ini, Stellarium, itu sudah terlihat ya, ada bagian apa ya, hilal yang sangat tipis gitu ya. Bagian hilalnya sangat tipis, tapi ini sudah terbentuk gitu ya. Hanya saja belum memenuhi syarat kriteria hilal menurut Imkan Mabim ya. Jadi kalau kriteria hilal menurut Mabim itu kan 3 derajat ketinggiannya, kemudian elongasinya 6,4. Sementara di sini elongasinya baru 4 derajat 48 detik ya. Jadi masih kurang 2 derajat lebih ya. Ya. Jadi kemungkinan besar ya, karena perbedaan ini ya, ini bisa sangat dimungkinkan di apa namanya, di tahun ini untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, baik itu pemerintah dengan Muhammadiyah khususnya, itu kemungkinan akan kembali berbeda. Jadi nanti Muhammadiyah itu akan melaksanakan lebih awal sholat Idul Adha-nya. Kemungkinan akan dilaksanakan di tanggal 28 Juni ya. Nah, karena ini memang belum memenuhi kriteria Mabim ya menurut aturan pemerintah, tapi menurut kriteria wujudul hilal ini sudah bulan baru, sudah masuk bulan baru ya. Jadi sudah kelihatan tuh, sudah kelihatan hilalnya tipis ya. Ini sebelah sini tipis, tapi ini menurut kriteria Mabim belum masuk kriterianya gitu ya, belum masuk kriterianya. Tapi sebenarnya sudah berbentuk ya hilalnya nih, sudah berbentuk hilalnya. Tipis, hilalnya tipis di elongasi 4,49 derajat. Kalau teman-teman lihat garisnya ini loh. Garis ini adalah garis hilalnya nih. Kelihatan sekali ya. Ini lebih tebal dibanding yang Idul Fitri kemarin ya. Lebih tebal ini, tebal sekali mas justru. Nah itu jadi dari perbedaan kriteria Mabim dan kriteria wujudul hilal, maka kemungkinan di tahun ini akan kembali terjadi perbedaan dalam penetapan 10 Zulhijjah oleh Muhammadiyah dan juga oleh pemerintah. Ya, kalau PBNU kelihatannya sama ya, karena PBNU di tanggal 29 ya, sama dengan pemerintah. Kalau Muhammadiyah kelihatannya berbeda karena memang kriteria wujudul hilal itu tidak sama dengan kriteria Mabim. Nah, kalau di aplikasi ini di tanggal 18 Juni itu memang sudah terlihat ya, karena tapi kan ini simulasi ya, simulasi tidak dilihat dengan teleskop. Nah, kalau saya crop dengan teleskop begini hasilnya. Nah, ini kalau dia ketutupan. Ini saya hilangkan daun-daunnya. Nah, ini bentuk apa namanya? Nih ya. Kalau saya kunci ini. Jadi ini adalah wujud hilal nih tipis pada pukul 6, pada pukul setengah 6 ya. Kalau saya tambah waktunya nih, saya tambahkan menitnya. Nah ini sampai dengan pukul 6 sore masih terlihat. Nah di batas itu di elongasi 4,51, hampir 5 ya sebenarnya. Ini pas di horizon. Nah ini sudah di bawah horizon. Ini kelihatan ya. Jadi ketika pas di pukul 6 sore itu sebenarnya posisi elongasinya sudah di 4,5 ya. Ini ketinggian hilal itu biasanya di angka 2 derajat ya, 2 sampai dengan 3 derajat, 2, berapa derajat gitu biasanya. Ya, jadi ini kemungkinan karena perbedaan kriteria maka lebaran tahun ini juga lebaran Idul Adha tahun ini juga akan kembali berbeda ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.